Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ramatullah, dan pada pembelajaran video Cisco pertama kali ini, kita bakal membahas mengenai modul pertama, yaitu Network Fundamental. Di Network Fundamental ini memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah pengenalan jaringan komputer, yang kedua jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer, yang ketiga download dan instalasi Cisco Packet Tracer, yang keempat pengenalan IP address. Dan mari kita bahas mengenai pengenalan jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi antar komputer supaya mereka bisa saling mengirimkan data, berkomunikasi, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Ketika komputer A dan komputer B saling terhubung, lalu mereka mengirimkan data seperti si komputer A mengirimkan data ke komputer B. Itulah yang disebut dengan jaringan komputer. Oke teman-teman, setelah kalian mengenal mengenai jaringan komputer, kali ini kita bakal bahas mengenai bagian yang kedua, yaitu jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Kita bakal membuat jaringan paling sederhana di jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung aja kita pergi ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Dan mungkin untuk kalian yang merasa ikonnya terlalu kecil, kita bisa perbesar dengan cara memencet option yang ada di sini, lalu mencet preference, dan kalian bisa pergi ke font yang ada di sana, lalu pergi ke size ya, size yang ini, dan kalian bisa besarkan sesuai keinginan kalian masing-masing. Di sini saya akan coba menggunakan 10, lalu kita apply. Oke, mungkin segini sudah cukup. Dan mari kita buat mengenai jaringan paling sederhana. Misalkan di sini ada PC A dan di sini ada PC B. Lalu kita hubungkan kedua PC ini menggunakan kabel automatically choose connection type. Kita hubungkan dari kabel 1 dan ke PC kedua. Dan inilah bentukan dari yang namanya jaringan komputer. Ini yang paling sederhananya ya teman-teman. Oke, lalu untuk selanjutnya kita bakal membahas mengenai bagian yang ketiga, yaitu cara download dan instalasi Cisco Packet Tracer. Buat kalian yang nggak tahu cara download Cisco Packet Tracer, mari kita jelaskan. Pertama, kalian pergi dulu ke link yang bernama computernetworknotes.com. Di sini ada banyak varian macam mengenai Cisco. Seperti Cisco Packet Tracer 8.2.2 untuk Windows dan lain-lainnya. Dan karena saya kebetulan menggunakan Windows, jadi mari kita download yang versi Windows. Ngomong-ngomong, ini yang link paling atas ini merupakan versi yang paling baru, latest version. Mari kita klik. Dan akan otomatis terdownload di sini. Ngomong-ngomong, karena saya sudah mendownloadnya, di sini saya memiliki filenya. Jadi mari kita unduh saja. Yap, ini dia filenya. Ya. Di sini kalian harus mengaccept the agreement. Karena kalau nggak di-accept, nanti kalian tidak bisa mendownload, menginstal, atau menggunakan software dari Cisco ini. Lalu kita pencet next. Dan di sini kalian bisa mengganti atau menentukan di mana kalian akan menyimpan aplikasi Cisco ini. Kebetulan saya akan menyimpannya di volume D saja. Oke, kita pencet next lagi. Lalu kita next lagi. Di sini untuk create a desktop shortcut akan muncul di bagian wallpaper utama dari PC kalian. So, langsung aja kita next. Lalu kita install dan kita tunggu. Oke, setelah selesai terinstall, di sini kita bisa langsung launch Cisco Packet Tracer-nya. Mari kita pencet finish. Kita tunggu lagi. Oke, dan ini tampilan setelah kalian mendownload Cisco Packet Tracer. Untuk sekarang kita akan memilih Cisco Skills for All. Dan setelah kalian memilih Cisco Skills for All, beginilah tampilan dari Cisco Packet Tracer. Oke, kita lanjut ke bagian keempat. Oke, pada bagian keempat dari network fundamental ini, kita bakal mengenal mengenai IP address. Apa itu IP address? IP address itu merupakan identitas dari alat jaringan. Mengapa IP address itu begitu penting? Tentu saja ini penting, karena ketika kalian mengirimi data, maka diperlukan IP address supaya tidak nyasar ke komputer yang lain. Ini tuh bagaikan alamat. IP address digunakan supaya data-data kalian tidak nyasar ke komputer yang lain. Misalkan seperti
ketika komputer A ingin mengirimkan data ke komputer B, di mana komputer A itu memiliki IP address misalkan 192.168.1.1, lalu dikirimkanlah ke hub. Di hub ini akan dikirimkan datanya ke semua komputer ini. Namun, karena A hanya mengirimkan kepada IP address yang ada di komputer B, yaitu 192.168.1.2, maka hub itu akan mencari komputer yang memiliki IP address tersebut. Dan ketika ditemukan, maka akan diberitahu kepada komputer A bahwa inilah komputer dengan IP address 192.168.1.2. Setelah diketahui, maka komputer A akan mengirimkan datanya dan data pun sampai kepada komputer B, tidak nyasar ke komputer lain. Seperti itulah fungsinya IP address. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya.